Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami. Kami dari kelompok IPA 1 kelas 9C. Kelompok kami terdiri dari saya Maritza Shibana Maulida, absen 20. Saya Najwa Kirana, absen 25. Saya Arifin Alian Rafian, absen 27. Saya Iko Tajaran, absen 2. Saya Anindita Indira, absen 4. Saya Siti Regita Capaji, absen 41. Dan ada juga Farah Aska Fadila Usman, absen 13. Tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Di video kali ini merupakan tugas dari bab bioteknologi. Jadi di bab bioteknologi ini kami akan membuat roti Sebagai produk dari bioteknologi konvensional. Sebelum kami membuat roti, kami juga sudah mewawancarai salah satu produsen roti di Kuningan, yaitu di ZNG Bakery. Ayo kita lihat wawancaranya. Nah, kita akan wawancara di ZNG Bakery. ZNG Bakery berada di daerah Awirarangan, dekat SDN Awirarangan. Toko ini sudah ada sejak tahun 2017. Selain roti di sini, juga ada kue ulang tahun, kue kering, dessert, dan lain-lain. ZNG Bakery juga mempunyai pabrik sendiri yang letaknya tidak jauh dari toko. Dari pabrik dan toko ini menarik banyak SDM, atau bisa disebut dengan sumber daya manusia. Ada sekitar 100 orang yang bekerja di sini. Bu Elin Marina adalah pemilik dari ZNG Bakery yang akan kita wawancari. Sekarang adalah anaknya Bu Elin, yaitu Teh Arafatia, dan yang akan mewawancarainya adalah Najwa. Kalau misalnya buat bikin roti itu bahan-bahannya apa aja? Oke, kalau bahan-bahannya itu yang utamanya ya istilahnya itu ada terigu, terus telur, ragi, susu bubuk, susu cair, terus kita tuh biasa pakai es biar lebih lembut, pakai air es atau pakai es. Jadi si esnya tuh kayak dicairin dulu, cuman setengah cair gitu loh. Air dingin gitu ya? Air dingin tapi masih ada esnya gitu. Lembut juga. Itu sih yang paling buat topping kan ada keju, ada coklat. Kalau ragi itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya sebenarnya apa? Ragi sih ini yang membedain roti sama bolu ya. Sebenarnya ini cuman bedanya itu tinggi protein. Oh iya. Tinggi protein, jadi yang membedakan di situ. Dan lagi itu di raginya, ragi itu yang itu kan kayak untuk mengembangkan ya istilahnya, kayak dibantu sama proses kimia lah istilahnya. Soalnya kan si roti ini tuh misalnya kita udah ngadonan nih, misalnya jam 7 kita mulai ngadon atau mulai di mixer, misalnya beres setengah 8, nah si itu tuh harus didiamin dulu untuk peragian gitu, untuk proofing namanya. Jadi biar si rotinya itu mengembang gitu. Tapi pengembangannya ini juga jangan over proofing, jadi jangan terlalu mengembang banget. Jadi harus sesuai. Jadi misalnya kalau misalnya roti yang kecil nih, misalnya 15 gram ya. Nah, peragiannya itu paling 10 menit, jangan lebih. Misalnya 15 menit pun itu bakal nanti dia bakal gede banget. Oh, berarti bisa over ya? Iya, bisa overproofing. Jadi nanti itu bakal gede banget. Cuman pas udah di oven, dia tuh bakal nyiut, bakal keriput jelek gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya di roti itu sebenarnya lebih lebih angel. Kalau misalnya bahasa Sunda tuh lebih riskan lah istilahnya. Soalnya dari proses peragiannya, jadinya teh selagi itu mataharinya panas, jadi itu aman sih. Makanya kalau misalnya musim hujan, kadang si rotinya tuh agak barangan sedikit gitu, maksudnya enggak sebahenol gitu ya. Kalau ini mah bahenol gitu, marontok gitu kan. Kalau misalnya biasanya mah, jadi kalau misalnya musim hujan biasanya itu agak ya enggak banget mah, cuman enggak sempurna. Kalau buat alatnya itu apa aja? Oke, kalau alatnya itu yang pertama mixer ya. Yang pertama mixer, kita pakai mixernya itu yang kapasitas 40 kilo. Dari situ sebenarnya paling loyal, terus oven. Udah, paling yang lainnya mah kayak solatif kayak gitu. Terus ada tips nggak
misal kayak kan kita ada tugas bikin rotinya juga, terus kayak harus biar unik atau kreatif gitu rotinya tuh gimana? Oke, aku saranin sih sebenarnya dari yang pertama yang biar menarik ya. Biar menarik, kalian bisa pakai topping yang sekarang lagi hits. Sekarang lagi hits, misalnya ada yang crispy, apa ya waktu itu kan kalau nggak salah golden veal. Golden veal tuh ada yang coklat tuh crispy, jadi kalian tuh bisa, oh ini kan ya udah keju gitu kan, kayak nggak aneh gak sih gitu. Nah, kalian bisa apa? Si atasnya tuh kan kalau ini cream sama keju. Nah, kalian tuh tinggal pakai golden veal aja, itu udah mantap banget, enak banget. Atau misalnya dalamnya juga bisa sih pakai kayak coklat. Ada sih coklatnya kayak coki-coki lah, kayak gitu di dalamnya atasnya golden veal. Terus packaging, itu dibahas dulu gak sih atau? Ya kita juga diminta untuk bikin packaging. Nah itu soalnya ya kita sebagai anak muda ya, anak hits zaman sekarang gitu, juga memungkiri emang packaging itu salah satu keputusan orang buat beli juga guys. Iya. Yang buat tertarik. Buat tertarik tuh packaging. Coba kalian lihat kalau misalnya masih ada waktu dari Shopee lebih banyak, atau kalau misalnya emang gak ada waktu coba deh ke Cibinong Packing, itu juga banyak ininya, kayak kalian bisa melihat gitu loh. Biasanya kan kalau ke toko plastik tuh kita harus tahu dulu yang mau dibeli apa ya. Jadi nanti dia cari di gudang. Kalau di Cibinong Packing itu kita bisa lihat-lihat. Oh, pilih sendiri. Iya, soalnya dia tuh di display satu-satu. Makanya suka kepikiran itu loh kayak, ih ini bagus packagingnya. Ini cocok deh kalau kita bikin roti yang bentuknya panjang gitu. Cibinong Packing itu jadi kita tuh nggak harus kita mau beli apa, nggak harus tahu kita mau beli apa dulu. Jadi sambil dipikirin itu bisa. Terus bisa juga sebenarnya aku waktu itu pada SMP tuh pernah yang waktu itu aku menggunain ya, karena waktu itu banyak yang suka ke orang tapi gak berani ngomong, ya kan? Ya kan? Nah waktu itu tuh aku sebenarnya kalau dibilang sekarang kayaknya marketing yang sangat brilian ya. Jadi waktu itu kita nawarin bahwa kita tuh jualan nih. Waktu itu aku bikin Oreo pakai, ya simpel banget, Oreo pakai apa? Dicelupin ke coklat, terus pakai sprinkle tanaman ini lah, terus pakai pita. Nah di pitanya itu ada notes atau ada apa ya, kayak kartu ucapan lah yang kecil-kecil, kayak tulisan-tulisan. Nanti kita yang nganterinnya, jadi siapa tuh yang order nanti dijamin kerahasiaannya. Kalian bisa aja Google Formnya. Waktu itu nggak ada dana sih ya, kalau sekarang kan tinggal kirim aja ke dana atau gimana gitu kan. Nah kalian bisa juga mungkin marketingnya di situ, kayak nanti bisa mungkin meskipun nggak mengambil yang secret admirer itu, mungkin bisa yang dikira tuh free kartu ucapan loh, kan kartu ucapan dianggapin berapa kan, kartu ucapan segini. Soalnya roti-roti itu nggak pakai plastik loh, kayak pakai dus yang isi 2, isi 4 juga bisa. Jadi aku menghadapi juga apa sih, mungkin si feelingnya atau toppingnya, packaging, sama ke marketingnya. Kalau jenis roti yang kayak gagal gitu gimana sih teh? Yang nggak layak dimakan? Oke, pertama dari gagal produksi dulu ya. Dari gagal produksi itu tadi udah dibilang tuh yang pertama yang salah resep. Jadi ada yang misalnya terigunya nggak sesuai, harusnya itu misalnya terigunya 10 kilo. Kalau terigunya 10 kilo berarti airnya 10 liter misalnya ya. Nah ini enggak, misalnya terigunya 11 kilo berarti kan airnya harus 11 liter. Nah ini perbandingannya tuh nggak sesuai. Nah itu bakal bantet, nggak kalis gitu loh. Nah atau ada lagi yang kebalikannya, airnya lebih banyak atau susunya lebih banyak, sekelilingnya lebih dikit, nggak sesuai perbandingannya, itu juga bakal nggak apa ya, nggak, jadi kayak becek banget gitu loh, kayak basah banget. Soalnya itu benar-benar bukan nggak bisa dikonsumsi lagi, lebih ke nggak bisa diproduksi itu mah. Dan kalau gitu ya udah dibuang, nggak bisa. Terus kalau misalnya ada yang kedua, roti yang nggak layak dimakan dari lifetime-nya. Jadi roti itu sebenarnya kalau aku karena nggak pakai bahan pengawet, cuma 3 hari kebetulan. Lebih ke sebenarnya 4 hari 5 hari juga bisa, cuman agak keras gitu. Jadi kita
3 hari langsung diskon aja. Ketentuannya tuh kalau misalnya roti yang udah lebih dari 3 hari di diskon gitu. Tapi dikasih tahu dong yang mobilnya, tapi ini harus dimakan hari ini teh atau maksimal besok. Soalnya takutnya ya nggak enak meskipun emang belum menunjukkan apa ya, menunjukkan ya jamur kayak gitu belum menunjukkan. Terus kalau pas bikin roti kan kalau kue gitu kan ada beberapa kue yang kadang dari alatnya tuh bisa nggak boleh ada air atau nggak boleh basah gitu. Kalau roti ada nggak ketentuan khususnya? Iya sih, itu lebih ke di pas mau adonannya. Jadi si keadaan apa alatnya tuh harus dalam keadaan kering. Berarti sama ya kayak kue nggak boleh ada yang basah gitu. Iya. Kalau roti itu harus mengembangkan apa? Roti harus mengembang karena kan kalau misalnya perbedaan di roti dan bolu ini di pengembangannya itu ya. Jadi mengembang roti dan bolu kan emang beda kan. Dari teksturnya juga sebenarnya dari si roti ini tuh lebih apa ya, mengembangnya tuh kayak ada rongga-rongganya kan di dalam. Iya. Jadinya tuh mungkin lebih ke tekstur itunya sih menurut aku. Soalnya dia kalau misalnya nggak pakai ragi itu ya gak bakal enak. Lebih kayak ke gak ngembang, jadi cuma terigu sama telur aja. Ada waktu itu aku lupa lagi namanya. Jadi nggak kayak roti gitu. Soalnya kan bau roti juga beda kan. Baunya tuh bau khas gitu loh, kayak ada fermentasi gitunya. Jadi dari secara menyeluruh yang paling penting dalam bikin roti itu raginya. Iya, ragi dan telur. Dan kita bikin roti. Sekilas info tentang roti. Roti sudah ada sejak 30.000 tahun lamanya dan merupakan makanan pokok di negara-negara Eropa. Roti sendiri merupakan makanan yang berbahan dasar tepung yang difermentasikan dengan bantuan ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae. Ragi itu apa ya? Sekilas info tentang ragi. Ragi adalah mikroorganisme sel tunggal yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Cara kerja ragi adalah sebagai proses berikut. Yang pertama, ragi memakan sari di dalam tepung, yang kemudian menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida memperluas protein gluten di dalam tepung. Yang ketiga, protein gluten menyebabkan adonan mengembang dan naik. Ada 3 jenis ragi, yaitu ragi kering, aktif, ragi instan, dan ragi segar. Ragi yang kami gunakan dalam membuat roti adalah ragi instan, dan roti yang kami buat adalah jenis roti manis. Itu kan dibagi menjadi 2, ada yang A dan yang B. Di sini ada tepung terigu, ini 260 gram, terus ini gula pasir 60 gram, ini susu bubuk 15 gram, ini ragi 6 gram, ini ada kuning telur dicampur sama susu cair, ini 160 gram. Nah, B ada mentega, ini 30 gram, terus ada garam, yang ini 2 gram. Semua bahan dimixer sehingga kalis elastis. Yang dimaksud dengan kalis elastis adalah seperti ini, atau bisa disebut sebagai window pane. Kalis kita bulatkan. Caranya adalah kita ambil dari pinggir-pinggir sini sampai tidak ada sisa ya. Nah, cara buletinnya itu seperti ini. Kita tarik ke dalam ya. Nah,
seperti bapau bentuknya. Lalu kita simpan kembali. Dan diamkan selama 30 menit hingga mengembang. Tutup adonan dengan menggunakan lap bersih.